Selamat datang pemirsa, nama saya Evan Satrio dari KS Gadget. Hari ini kita mau bahas consumer electronic goods dari Changhong, especially untuk home appliance. Kita di studio ini udah menggunakan satu produknya Changhong sebelum televisi ini. Kita beli AC 1,5 PK untuk ruangan sebesar 60 meter persegi di sini dan surprisingly luar biasa dingin. Jadi kita happy dengan kualitas AC-nya Changhong yang udah kita beli. Itulah kenapa hari ini kita beli satu produk lagi buat studio ini, yaitu adalah televisi Changhong 43 inci. However, kita ada butuh satu produk lagi yang kita belum beli dan mungkin Changhong mau nih sponsorin kita karena kita pasti akan lebih senang, yaitu adalah kulkasnya Changhong. Nah, kalau Changhong mau sponsorin, nanti pasti akan kita review juga. Please Changhong contact us, nanti kita akan tag juga di bawah ya. Oke, moving forward ke televisi ini. Jadi ini adalah televisi Android TV 43 inci dengan resolusi Full HD yang udah support HDR10 dan juga Android. Jadi di dalamnya udah terinstall Android dengan quad-core prosesor, 1 GB RAM dan 8 GB ROM. Nah, karena Android TV, jadi TV ini udah bisa langsung connect ke WiFi secara langsung dan dari sana kita bisa langsung stream YouTube, Netflix, Amazon Prime Video, dan even ada Google Play-nya. Nanti kita bisa lihat fitur-fitur Android apa aja yang ada di dalam televisi ini. Jadi TV ini luar biasa good value karena televisi sebesar ini dan bisa dikatakan smart TV dibanderol dengan harga di bawah 3 juta rupiah. Sama juga seperti AC yang tadi saya sebutkan, AC untuk 1,5 PK yang udah kita beli buat studio ini harganya dibanderol kurang dari 4 juta. Jadi Changhong ini adalah produk Cina yang kelihatannya harganya sangat kompetitif tapi kualitasnya benar-benar nggak jelek gitu. Kualitasnya bisa bersaing dengan merek-merek yang lain. Oke, untuk itu mari kita unbox aja ya pemirsa. Kita lihat apa isinya. Langsung aja kita bongkar ini isinya apa. Nah, di belakangnya coba kita lihat ya, di belakangnya ini polos ya. Nggak terlihat ada aneh-aneh, mungkin portnya di samping, yes. Portnya ada di samping sebelah sini. Yang pertama ini ada port USB. Oke, kemudian ada port digital audio out kalau mau pakai speaker eksternal, ada port audio jack juga nih kalau mau pakai probably speaker out eksternal juga atau Bluetooth speaker ya zaman sekarang. Terus ada HDMI out 1, ada coaxial output ini buat antena. Terus di bagian sebelah bawah ini ada USB yang lain, ini USB 2 ngomong-ngomong. Kemudian ada HDMI 2, ada HDMI 3, dan ada port kabelan. Wow, luar biasa. Jadi ini lebih bagus nih karena Smart TV kalau pakai WiFi ya kadang-kadang nggak secepat kalau pakai kabelan ya, koneksi internetnya ya. Tapi balik lagi tergantung paket internet yang Anda subscribe juga sih. Oke, ini kabel powernya udah langsung integrated ke dalam televisinya, jadi nggak bisa dicabut, nggak modular ya seperti TV-TV sekarang. Artinya nggak mudah hilang kabelnya, nggak bisa ditukar-tukar. Tapi kalau rusak mungkin susah nantinya barangkali. Yang membuat TV ini kelihatan modern adalah frame-nya lumayan tipis ya. Frame-nya udah lumayan kecil nih. Kalau TV-TV yang sekarang frame-nya itu lebih tipis daripada televisi yang dulu. Jadi kalau saya ngebedainnya kira-kira seperti itu. However, di bagian bawahnya ini lebih tebal ya dari yang sebelah kiri kanan maupun yang sebelah atas gitu. Oh, mungkin di bagian sebelah bawahnya ini dan di bagian bawah TV-nya nih makanya dia lebih tebal ya frame-nya, itu karena ada speakernya ternyata. Jadi nanti kita coba juga ya kualitas audionya seperti apa nih pemirsa. Oke, sekarang kita pasang kakinya. Oke, kedua kakinya udah terpasang. Sekarang yang paling penting dan yang paling menyenangkan adalah kita coba copotin nih plastiknya.
Boleh. Ups. Oke pemirsa, sekarang kita udah selesai rakit televisinya. Nggak ada yang spesial, sebetulnya sama aja kayak ngerakit televisi pada umumnya ya. Nah kita sekarang mau lihat kayak gimana sih Changhong Android Smart TV ini. Kita colok dulu ya. Nah, ada musik-musiknya. Jadi tipikal produk Cina nih, mau head unit di mobil atau handphone atau televisi kalau dinyalain ada melodinya. Kalau udah nyala, hal pertama sih kalau buat saya mengoperasikan Smart TV itu biasanya saya hubungkan ke jaringan dulu, baik dari kabel maupun WiFi. Kali ini kita coba mau connect ke WiFi-nya dulu ya. However, saya pertama kali nih mengoperasikan TV ini, jadi kita cari tahu dulu ya. Oke, sudah berhasil terhubung sekarang. Nah, coba ya, kita coba fitur-fiturnya di remote-nya ini. Tadi kan pemirsa juga udah lihat ada tombol Netflix dan YouTube. Kita coba YouTube-nya ya. Secara nggak sengaja saya jadi lakukan speaker touch juga. Nggak diduga ternyata speakernya lumayan kenceng ya dan lumayan treble. Coba nanti kita dengar lagi. Oke, di belakang sini kebetulan ada Nintendo Switch, jadi kita coba pakai main ya Nintendo Switch ya. Kita mau lihat kualitas gambarnya dan juga refresh rate-nya seperti apa nih kalau kita main game dengan Nintendo Switch. By the way, Nintendo Switch ini resolusinya juga Full HD, jadi matching dengan resolusinya televisi ya. Oke, ini kualitas gambar yang dihasilkan kalau kita main Nintendo Switch Zelda. Dari penglihatan saya ini kontrasnya lumayan tinggi ya, jadi area gelapnya ini lumayan gelap, area terangnya tapi nggak terlalu terang. Tapi overall playable sih, sangat acceptable di kualitas ini sebenarnya. Oke, ini kualitasnya udah 4K, tapi kita run di televisi dengan resolusi Full HD. Kita lihat perbedaannya. Oke, kalau lihat sekilas emang gambarnya jauh lebih tajam ya. Cuma kembali lagi permasalahannya mungkin lebih kepada dynamic range, di mana area gelapnya terlihat lebih gelap, area terangnya terlihat kurang terang. Tapi kembali lagi nggak big deal sih kalau buat saya ya, kecuali memang teman-teman nyari kualitas gambar yang bagus banget, ya mungkin televisi ini nggak cocok buat teman-teman. Tapi kalau cuma mau punya TV yang dipakai nonton YouTube dan secondary TV, mungkin televisi yang ada di kamar atau di tempat lain yang nggak terlalu sering ditonton, ini cukup banget sih kualitasnya buat saya sebenarnya ya. Dua fitur yang lain yang juga menarik dari televisi ini yang saya mau bahas di video kali ini adalah fitur dari Chromecast itu sendiri. Yang pertama, kalau kita masuk ke menu aplikasi di sini, kita lihat ada Google Play Store. Menarik ya. Cuma Google Play Store di sini nggak seperti Google Play Store yang ada di handphone Android kita, karena aplikasi yang ditampilkan adalah aplikasi-aplikasi yang memang sudah dipilih untuk aplikasi Chromecast saja. Jadi kalau kita lihat di sini ada Kodi, ada Netflix, beberapanya memang udah terinstall, tapi bisa kita tambah lagi. Ada HBO Go, ada Rakuten Viki, ada Red Bull Video, Vimeo, dan lain sebagainya ya pemirsa. Jadi kalau memang ada aplikasi-aplikasi spesifik yang kalian mau, seperti contohnya yang saya sering buka adalah Dailymotion, ini bisa langsung diakses ke TV-nya langsung. Nah yang gak kalah menarik juga
ada games di sini. Saya nggak mau coba games ini karena saya nggak yakin ada orang yang main games langsung dari televisi begini pakai remote TV. Jadi anyway, kalau nggak ada yang main, buat apa saya review ya. Oke, nah yang juga nggak kalah menarik dari fiturnya Chromecast, karena ini Chromecast built-in, semua fiturnya Chromecast udah ada di dalam sini. Jadi contohnya, kalau saya buka handphone saya sekarang, saya bisa langsung nge-cast YouTube yang saya tonton di handphone saya langsung ke televisi ini. Jadi seolah-olah handphone saya ini jadi remote TV-nya gitu. Jadi contohnya kalau saya lagi nonton di tempat tidur, nonton Netflix, atau saya akan contohkan nonton YouTube misalnya ya. Saya nonton YouTube di tempat tidur saya, terus saya jalan keluar ke ruang televisi saya dan saya mau nonton apa yang saya tonton di handphone langsung di TV saya bisa cast langsung ke televisi ini, nggak ada masalah seperti ini. Nah, jadi ini salah satu fitur yang cukup menarik sih dari Chromecast ya. Nah, selain screencast, Chromecast juga memungkinkan untuk kita melakukan screen sharing ya. Jadi apa yang kita lihat di layar handphone kita bisa di mirror ke dalam televisi ini gitu. Nah, ini saya pakai handphone Samsung. Jadi kalau handphone Samsung dan mungkin juga kebanyakan handphone Android, kita tinggal swipe dari atas ke bawah dan pilih screen share, atau di Samsung ini pilihannya adalah Smart View. Nah, kalau kita udah pilih Smart View, kita tinggal pilih mau ke televisi yang mana yang kita mau cast layarnya handphone ini gitu. Jadi saya akan ambil contoh di sini. Ini udah saya cast. Nah, fitur ini penting kalau seandainya saya mau tunjukin foto yang saya udah foto di televisi atau video, atau bahkan untuk kebutuhan kantoran yang juga nggak kalah pentingnya, kita bisa presentasi langsung secara wireless, nggak perlu colok kabel ya. Kalau kita mau present seperti ini, saya bisa langsung present ke siapapun yang saya mau present gitu. Jadi TV ini juga suitable untuk dipakai atau dipasang di area perkantoran juga gitu, karena udah langsung built-in seperti Smart TV yang jauh lebih mahal harganya. Oke pemirsa, jadi itu aja hasil dari review kami untuk TV Changhong AIPhone 43 inci Android TV dari Changhong. Beberapa fiturnya juga sangat menarik, tapi yang terpenting yang nggak kalah menariknya adalah harganya yang sangat-sangat murah dan sangat kompetitif untuk TV sebesar ini gitu ya. Nah, kesimpulan saya adalah kalau teman-teman mencari TV yang cukup besar dan mungkin nggak terlalu protes sama kualitas gambarnya, yang saya bisa bilang ya tengah-tengah ya, nggak terlalu bagus tapi juga nggak jelek banget, TV ini mungkin TV yang sangat cocok buat Anda beli gitu. Atau mungkin untuk kebutuhan kantoran, mungkin ada startup yang butuh monitor untuk presentasi di ruang meeting atau presentasi di ruang terbuka, ya TV ini juga bisa jadi cocok buat dipakai di area kantoran gitu. Kualitas suaranya sangat nggak jelek, kualitas gambarnya menengah, dan overall build-nya juga bagus dengan jumlah port yang cukup banyak sebetulnya dan juga cukup versatile. Oke, jadi itu aja dari saya. Saya akan jumpa pemirsa di video berikutnya. Nama saya Evan Satrio. Salam KS Gadget.